Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Zahara dari Hubungan Masyarakat, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Saat ini saya ingin membahas mengenai 4 topik yang berkaitan dengan Corona atau COVID-19. Sebelum saya membahas mengenai 4 topik yang berkaitan dengan virus COVID-19 ini, mari kita melihat video ini terlebih dahulu. Video tadi merupakan updatean kasus terbaru dari COVID-19. Mari kita lanjut kepada 4 topik yang akan kita bahas hari ini mengenai korupsi, kolusi, nepotisme, hak asasi manusia, lingkungan, dan perbenturan kepentingan. Pada topik yang pertama ini, saya ingin membahas mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk kelengkapan berita, saya mengambilnya dari sini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, telah mengeluarkan dan membebaskan 18.062 tahanan dan narapidana anak melalui program asimilasi dan integrasi. Data tersebut dirilis per Kamis 2 April 2020 pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Program asimilasi dan integrasi ini merupakan upaya tindak lanjut dari Kemenkumham untuk mengantisipasi penularan virus corona atau COVID-19 di lembaga permasyarakatan, lapas, dan rumah tahanan rutan yang melebihi kapasitas. Jadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini sedang mencoba untuk mengeluarkan atau membebaskan tahanan dan narapidana anak melalui program asimilasi dan integrasi, yang dimana tidak hanya tahanan-tahanan dan narapidana anak ini dikeluarkan begitu saja, tapi ada program untuk tetap memantau dari tahanan dan narapidana anak tersebut. Pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Permasyarakatan Nugroho menyatakan pihaknya akan mengeluarkan dan membebaskan warga binaan sebanyak 30.000 melalui program asimilasi dan integrasi tersebut. Dia mengatakan tindakan itu ditargetkan selesai dalam kurun waktu 7 hari sebagaimana arahan Menkumham Yasona Halauli. Dalam perkembangannya, Yason sendiri berencana merevisi peraturan pemerintah atau PP nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakat, tidak akan melepaskan atau membebaskan tahanan dan narapidana anak dengan begitu saja. Tetapi mereka harus memiliki 4 kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kriteria pertama adalah narapidana kasus narkotika dengan syarat memiliki masa pidana 5-10 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Kriteria kedua, usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Dan ini sebanyak 300 orang. Kriteria ketiga yakni bagi narapidana tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan, itu harus dinyatakan oleh rumah sakit pemerintah. Sedangkan kriteria terakhir berlaku bagi narapidana warga negara asing sebanyak 53 orang.
Topik yang kedua ini saya ingin membahas mengenai hak asasi manusia, yaitu PSBB. Untuk kelengkapan berita, saya mengambilnya dari sini. Pemerintah telah mengatur perihal pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tertuang dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020. PSBB dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Saat ini baru DKI Jakarta yang mendapatkan persetujuan untuk memberlakukan PSBB. Polri pun kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan penegakan hukum terkait pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini. Sanksi terhadap pelanggar PSBB telah diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, sedangkan PSBB dan Kepres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tidak mengatur hal itu. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pelanggaran tentang itu bisa dipenjara dengan ancaman pidana paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Jadi, menurut analisis saya, sebenarnya PSBB ini baik untuk diberlakukan. Tetapi masih banyak warga dengan berpenghasilan harian seperti ojek online, ojek pangkalan, dan para penjual kaki lima yang masih membutuhkan pendapatan mereka karena mereka itu hanya mendapatkan penghasilan dari harian mereka, tidak seperti pegawai-pegawai kantoran yang mereka mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Topik 2 ini juga menurut saya saling berkaitan dengan topik yang pertama, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengapa hal ini saling berkaitan? Karena saya menilai kenapa pemerintah harus mengeluarkan narapidana atau tahanannya jika ada ada pemberitaan atau ada undang-undang mengenai karantina kesehatan yang dimana jika masyarakat melanggarnya itu akan dipenjara juga, akan dipidanakan juga. Dan sedangkan banyak masyarakat yang masih berlalu lalang di sekitaran DKI Jakarta. Jika Indonesia ingin memberlakukan PSBB ini di seluruh wilayah Indonesia, menurut saya tunjangan yang harus diberikan kepada warga Indonesia itu harus lebih dari 600.000. Karena yang kita ketahui banyaknya di Indonesia ini yang mempunyai anak lebih dari 2, yang dimana kebutuhannya juga lebih dari 600.000 per bulan. Dan pada topik yang ketiga ini, saya ingin menjelaskan mengenai lingkungan. Untuk kelengkapan berita, saya mengambilnya dari sini. Yang dimana COVID-19 ini tidak hanya tentang soal sakit, kematian, tapi juga berdampak positif terhadap lingkungan, yang dimana polusi yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia maupun dunia itu berkurang. Hal yang menyebabkan polusi menjadi berkurang adalah contohnya seperti pabrik-pabrik tutup dan mobil-mobil yang terparkir di garasi membuat polusi udara mereda di sejumlah kota dunia. Seperti di kota Cina, Beijing, yang dikenal karena tingkat polusi beracun yang mencekik paru-paru, memiliki pemandangan langit cerah yang tidak biasa karena pabrik-pabrik di kawasan itu menghentikan produksinya. Itu merupakan salah satu dampak positif dari virus COVID-19 ini. Jadi menurut saya juga kita jangan melihat kasus COVID-19 ini hanya dari dampak negatifnya saja. Ya, memang banyak sekali masyarakat yang sudah terinfeksi dan akibat dari virus ini tuh merenggut banyak nyawa. Tapi di sisi lain banyaknya dampak positif, salah satunya seperti ini, polusi mengurang, polusi udara.
Dan udara yang lebih jernih juga dapat memberikan pertolongan singkat bagi mereka yang positif virus corona atau COVID-19. Yang dimana dengan adanya udara yang bersih ini dapat memberikan pertolongan singkat bagi yang terkena virus COVID-19 ini. Udara yang bersih membuatnya lebih mudah untuk bernafas untuk pasien yang berjuang. Meskipun para ahli kesehatan mengatakan bahwa paparan polusi selama bertahun-tahun kemungkinan membuat banyak orang lebih rentan terhadap penyakit ini. Pada topik yang keempat ini, saya ingin menjelaskan mengenai perbenturan kepentingan. Oke, untuk kelengkapan berita, saya mengambilnya dari sini. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustopo, tidak setuju dengan tes corona secara massal yang akan diikuti sekitar 2.000 anggota DPR dan keluarga. Wakil Ketua Komisi 2 DPR ini menilai saat ini petugas medis dan rakyat yang lebih membutuhkan tes itu. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI mengatakan anggota DPR bisa melakukan pemeriksaan sendiri. Dia menyarankan pemeriksaan diutamakan kepada anggota dewan yang memiliki gejala COVID-19. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI meminta DPR untuk bersikap empati kepada rakyat. Dia menyebut saat ini rakyat lebih membutuhkan pertolongan. Menurut saya, sebaiknya DPR dan keluarga memeriksakan sendiri dan tes sendiri, tidak mengikuti tes massal ini, karena menurut saya tes massal ini lebih diutamakan untuk masyarakat Indonesia dan tim medis, yang dimana tim medis ini merupakan garda terdepan yang berhadapan langsung dengan penyakit ini. Terima kasih.